Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Stefani Swongso, ibu anak dua dengan segala kesibukannya. Apa kabarnya bunda-bunda teman semuanya? Semoga selalu sehat-sehat saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Astagfirullahalazim. Dapur siapa lah ini ya kan udah berantakan kali, entah kayak mana bentukannya, sudah tidak lagi berbentuk ya kan bun. Ya ini dapur aku ya kan, udah nggak ingat lagi dapurnya karena udah berantakan gini, dilupakan, diberapi baru dibilang dapurku, dapur kecintaanku gitu ya kan. Enggak begitu aku ya kan. Jadi setelah libur panjang kemarin ya kan, yang sebenarnya liburnya nggak kemana-mana, cuma di rumah aja, tapi entah kenapa dapur ini bisa berantakan, tak kesana kemari, barang-barangnya tertumpuk di sana di sini, di sudut, di bawah, di atas, di mana-mana ya kan bun. Dan ini semata-mata bukan kerjaan aku aja untuk memberantakin dapur ini ya kan, orang rumah ini terlibat dalam semuanya gitu ya kan, anak-anak, bapaknya, aku gitu ya kan. Kenapa bisa anak-anak ikut? Iya, karena dapur ini tuh kan nggak tertutup, anak-anak tuh bisa datang ke sini mengambil kotak-kotak ini dijadikan mainan. Akhirnya mamanya capek membereskan, udah tumpuk aja, terserah di mana ya kan, yang penting barangnya tersusun udah. Jadi ya begitulah penampakannya ya kan, sembarang tertumpuk dia di sana di sini, entah di mana tempatnya sebenarnya asalnya ya kan, kita taruh sembarangan. Jadi oleh karena itu ya kan, udah pusing mencari barang-barang ini, selesai masak mencari mangkok tadi mana, mencari piring tadi mana ya kan, untuk menaruh si lauk-lauk itu. Akhirnya kita memutuskan untuk memulai membersihkannya kembali dan merapikannya kembali seperti sedia kala. Ya memang dapur ini tuh belum estetik, belum seperti dapur-dapur yang lainnya yang warnanya senada gitu ya kan, yang cakep-cakep perintilannya. Ya terlihat lah ya kan, dapur ini tuh dapur warna-warni gitu ya kan, dapur senggolku. Kenapa dibilang dapur senggol? Karena kalau kita udah masak berdua di sini tersenggol-senggol lah, kiri kanan, depan belakang. Tapi walaupun dapur ini masih dapur sederhana, tetap harus kita bersihkan ya kan, karena kita memasak di sini. Dapur ini adalah kantor kita sebagai emak-emak ya kan. Kita akan menyiapkan makanan-makanan bergizi untuk warga-warga rumah, agar warga-warga rumah ini menjadi gembul-gembul, cabi-cabi, lucu-lucu, aduhai menggemaskan. Jadi agar kita nyaman ya kan untuk masak-masak gitu ya kan, menyiapkan menu-menu bergizi itu, dapur kita pun harus bersih dan rapi. Makanya dari itu hari ini kita akan menyelesaikan semuanya, membersih-bersihkan dapur ini, karena memang hari ini agak santai, dan juga dari kemarin-kemarin sebenarnya udah mau dibersihkannya kan, tapi entah kenapa kemarin itu kayak mager, dan akhirnya hari inilah kita baru merealisasikan ide-ide kita untuk membersihkan dapur kita yang sederhana ini. Alhamdulillah wa syukurillah, tetap disyukuri ya kan. Jadi karena aku ini adalah sultan, amin ya Allah gitu ya kan, jadi horden ini nanti akan kita buang karena bentuknya sudah tidak beraturan lagi ya kan, entah kayak mana bentuknya, sudah tersobek-sobek. Karena memang kemarin itu kita mencari apa yang ada aja di rumah ini untuk menjadikannya horden gitu. Setelah hordennya dibuka, terlihat lah ya kan yang kita simpan-simpan keburukan kita di bawah itu ya kan, tahap aja kita tumpuk di bawah itu, semuanya ditumpuk. Begitulah mama-mama, apakah aku saja? Pasti mama-mama yang lain di luar ada juga yang seperti ini. Jangan berbohong, ayo mengaku kepadaku. Oleh karena itu ya kan, untuk bersih-bersih kali ini kita akan menata ulang lagi barang-barangnya gitu ya kan. Walaupun barang-barangnya tidak banyak, tapi kalau ditata-tata gitu ya kan, namanya dapurnya itu cenderung tidak terlalu luas alias kecil gitu ya kan. Jadi harus pandai menata barang-barangnya supaya tidak terlalu sempit. Jadi kalau misalnya ada bunda-bunda gitu ya kan yang bertanya gitu ya kan, kenapa dindingnya nggak dikasih stiker-stiker supaya dia lebih rapi dan juga noda-nodanya tertutup gitu ya kan. Sudah berpikir seperti itu ya kan, cuman sekarang itu lagi mencari referensi gitu ya kan, stiker yang bagus gitu ya kan, yang cocok gitu ya kan, yang tahan lama pokoknya gitu. Dan juga sekarang lagi proses untuk menabung ya kan, mengumpulkan pundi-pundi gitu ya kan, supaya nanti bisa membeli wallpaper yang agak bagus gitu ya kan, sehingga kualitasnya bisa lebih tahan lama gitu. Maklum kita sebagai emak-emak yang tidak mau rugi dan juga kaum mendang-mending ini ya kan. Jadi kalau misalnya ada barang yang lebih tahan lama, kita bagus beli itu supaya tidak sebentar-sebentar ganti dan mengeluarkan cuan lagi. Puyeng. Mari kita tinggalkan pembahasan masalah si cuan-cuan tadi, kita lanjutkan lagi untuk membersihkan dapur kita ya kan. Terlihatlah ya kan, emak-emak ini sungguh dengan effortnya yang sangat besar untuk membersihkan dapur ini ya kan. Sampai-sampai semua alat perangnya keluar gitu ya kan, dari sikat gigi, terus apa itu tadi yang untuk mengikis-ngikis, aku nggak tahu namanya, untuk yang dempul-dempul itu kali ya kan. Pokoknya semuanya gitu ya kan. Daripada dia tidak berguna di pojokan, mari kita gunakan agar dia lebih berguna gitu ya kan, untuk nusa bangsa dan agama. Tak kemana lah larinya. Jadi aku tuh sebenarnya udah mencari ya kan cara untuk
untuk menghilangkan noda-noda minyak ini, tapi nggak tahu dia tuh terlalu bandal ya kan, sehingga dia tuh tidak berhasil ya kan untuk aku bersihkan, untuk aku basmi. Jadi ya sudahlah, aku gosok-gosok seperti ini aja, yang penting yang bisa terhilangkan gitu ya, bersih kembali gitu. Karena memang noda-noda ini ada yang bisa hilang di boros-boros gini, ada yang enggak gitu ya kan, karena nanti memang bersihnya tidak terlalu maksimal, tapi setidaknya dia tidak terlalu terlihat kumuh gitu ya kan, tidak kotor, sehingga mata-mata ini tidak pusing melihatnya gitu ya kan, entah mata entah kepala yang pusing, pokoknya itulah ya kan. Terlihat semangat sekali mama ini untuk membersihkan dapur ini ya kan, karena di belakang itu ada supporter dua bocil ya kan, yang lagi menolong mamanya untuk memberantakan perabotan yang tadi sudah dimasukkan ke dalam baskom ya kan. Di belakang itu sudah terjadi lagi entah apa yang terjadi ya, terserah mereka aja, yang penting mereka diam dan tidak mengganggu mamanya di dapur ini. Jadi kalau misalnya ada yang berkata ya kan, kenapa nggak pas tidur anak-anaknya baru dibersihkan semuanya? Tidak seperti itu, tidak semudah itu Ferguso, Esmeralda ya kan, karena memang bocil-bocil di rumah ini itu tidak akan bisa tidur dengan nyenyak dan juga dengan waktu yang lama kalau nggak dikelonin sama mamanya gitu ya kan. Dan ujung-ujungnya mamanya bakalan ikut tertidur gitu ya kan, payah kalau udah nempel kasur tuh, mata udah mengantuk dan berat aja. Akhirnya karena ketidurannya kan udah sore, nggak jadilah bersih-bersih lagi, besok kayak gitu lagi, dan ujung-ujungnya nggak usah aja bersih-bersih dapur ini ya kan. Jadi mamanya tuh mencari cara ya kan, supaya bocil-bocil itu tidak mengganggu mamanya dan membiarkan mamanya membersihkan dapur ini dengan tenang gitu ya kan. Walaupun memang nanti anak-anak bocil-bocil itu akan datang ya kan, seperti mandor cuma nengok-nengok, nyuruh-nyuruh aja gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa, yang penting dia tidak mengganggu mamanya gitu. Tapi untungnya ya kan, kemarin itu waktu bersih-bersih dapur ini Pak suami itu pas juga berangkat kerjanya itu agak siang, jadi bisa membantu untuk memomong si bocil-bocil ini, sehingga mama-mama ini bisa gercep untuk membersihkan dapur ini ya kan, seperti Wonder Woman ya kan, dengan 1000 kekuatan bulan. Nah, tring bersihlah. Karena kita sebagai emak-emak ini ya kan, walaupun ada waktu sedikit itu tidak boleh disia-siakan, kita harus gercep sat-set untuk membereskan semuanya yang bisa dibereskan gitu. Karena memang gitulah kita emak-emak ini ya kan, namanya juga jadwal kita itu padat ya kan, seperti artis ibu kota, tiada liburnya gitu. Jadi semuanya itu harus dikerjakan secepat mungkin supaya semuanya bisa cepat beres gitu. Nah, ini dari hasil panjang lebar kita bercerita, alias aku ya kan yang bercerita dari tadi entah kemana-mana ceritanya ya kan. Akhirnya udah selesai ini bagian meja kompornya gitu ya kan, tinggal menggosok-gosok ini sink cuci piringnya aja supaya lebih bersih dan juga tidak terhinggapi oleh bakteri-bakteri membandel yang bisa mengganggu dan juga menyerang kita warga-warga rumah ini. Ngeri kali pula. Tapi kalau untuk sink cuci piring ini sebenarnya tidak terlalu effort gitu ya kan untuk membersihkannya, karena memang dia setelah mencuci piring itu selalu dibersihkan. Jadi memang dia selalu bersih setiap harinya gitu. Jadi ini cuma untuk dibersihkan lagi supaya lebih mendetail aja gitu ya kan Bun. Ini untuk tahap akhir di meja atas ini kita akan mengelap-ngelapnya ya kan, supaya kering dari air-air kan tadi udah disiram-siram ya kan, dimandikan dia biar wangi, biar bersih. Tinggal dipakaikan bedak aja ya kan, biar kayak anak-anak kecil sore-sore hari bedaknya bercelemot dibuat mamanya. Siapa yang begitu waktu kecilnya? Aku. Jadi karena mejanya udah bersih ya kan, kita pindahkan lagi alat men-DJ kita ke tempatnya semula ya kan, ke atas meja lagi gitu. Terus kita lap-lap, kita bersih-bersihkan supaya dia kinclong dan kita bisa berkaca-kaca lagi melihat wajah nan indah kita ini di pantulan kompor kita yang udah kinclong ini ya kan bunda-bunda gitu ya kan, hiburan kita kalau di dapur. Kalau untuk kompor ini ya kan, sampai sekarang aku tuh belum terpikir dan juga belum terniat untuk memasangnya stiker, karena memang bodinya masih bagus, masih kinclong ya kan, karena setiap harinya dilap-lap ya kan, disayang-sayang gitu ya kan. Jadi ya sudahlah, biarkan dia seperti ini aja, seperti aslinya gitu. Dan juga setelah pertimbangan ya kan, karena aku pikir-pikir kompor aku ini tuh apinya tuh lumayan besar gitu ya kan, walaupun sudah dikecilkan tapi dia juga lumayan besar. Jadi ya udahlah, daripada nanti takutnya stiker itu terbakar ya kan dan hangus, dan jadi ya membuat kerja nanti ujung-ujungnya bekerja 2 kali. Jadi ya sudah, aku berpikir nggak usahlah dulu di stiker, tapi nggak tahu kalau nanti berubah pikiran, tapi itu bakalan dipikir-pikirkan dulu sematang-matangnya gitu Bun. Karena aku nih tipenya orang yang parnoan gitu ya kan, jadi takut gitu kalau dipasang ini bagaimana, nanti kalau terbakar bagaimana, begitu begini ya kan. Jadi pikirannya udah panjang, udah buat pusing sendiri ya kan. Jadi daripada aku pusing, ya udahlah biarkan dia begitu aja seperti setelan pabriknya dulu. Terlihat tadi ya kan Bun, di bawah ini tuh banyak kerak-kerak gitu ya kan. Setelah aku amati ya kan, aku lihat-lihat ternyata pipanya ini sedikit bocor, ada air yang menetes-netes gitu ya kan, dan itulah yang mengakibatkan dia tuh berkerak. Makanya itu dilap-lap, digosok-gosok supaya dia bersih kembali. Dan untuk membersihkan lantainya ini tidak sekali mengepel saja ya Bun, karena memang dia tuh sedikit berminyak. Maklum kita masak ya kan, minyaknya keciprat kemana-mana gitu ya kan. Jadi mengepelnya itu harus berulang
diulang-ulang supaya minyaknya tuh hilang gitu. Maklum lah ya kan, namanya juga dapurnya cuma sebesar ini, jadi kalau masak itu kemana-mana minyaknya gitu ya kan, seperti orang berperang. Apalagi ya kan bun, kalau kita udah menggoreng lele, menggoreng hati ayam, kalau nggak kita tutup gitu ya kan, menggorengnya pasti dia bakal menembak-nembak, dan kita harus membawa tameng ya kan untuk melindungi diri kita ya kan, saking mengerikannya itu minyak-minyak ya kan, karena memang panas gitu kena minyaknya gitu ya kan. Kita kan tidak punya ilmu debus ya kan yang bisa tahan terkena minyak panas. Jadi sebenarnya aku tuh terinspirasi kalau misalnya menonton video-video bunda-bunda yang lagi bersihkan dapurnya itu warnanya senada, satu warna gitu ya kan, yang estetik gitu ya kan. Tapi setelah aku pandang-pandang dapur aku yang warna-warni seperti kehidupan kita ini yang berwarna ya kan, aku tuh berpikir juga kalau misalnya nanti barang-barangnya ditukar, kan barang-barang yang lama ini masih bisa digunakan, sayang juga gitu ya kan bun. Jadi aku biarlah menggunakannya dulu ya kan. Terus aku berpikir nantinya bagaimana caranya supaya barang-barang ini masih bisa digunakan dan dapur ini masih bisa senada warnanya gitu seperti keinginan aku ya kan. Kan aku memiliki keinginan terpendam juga, cuman dipendam-pendam aja dulu sampai nantinya bakalan terrealisasi gitu. Tapi sebenarnya walaupun dapur kita tuh sederhana gitu ya kan bun, seperti dapur aku ini ya kan, tapi kalau misalnya rapi, bersih gitu ya kan, kita rawat, dan yang pasti kita mensyukuri apa yang ada ya kan, pasti semuanya bakalan terlihat indah gitu. Karena insya Allah nanti kita bakalan punya rezeki juga ya kan bun, untuk buat dapur seperti itu, amin. Nah jadi untuk mengganti rak-rak darurat tadi ya kan, kita gantilah dengan rak-rak hijau ini, kita pindahkan ke bawah meja ini ya bun, supaya nanti dia terlihat rapi dan juga tidak terlalu sempit di luarnya gitu ya kan. Kalau misalnya di bawah ini bisa dimanfaatkan ruangannya gitu. Jadi setelah berpikir panjang ya kan, sepanjang jalan kenangan, akhirnya dapatlah ide ya kan untuk membersihkan dapur ini supaya lebih luas ya kan. Untuk rak-raknya yang tadi itu ya kan, kita ganti dengan rak-rak hijau ini, kita pindahkan ke bawah dapur, ke bawah meja kompor ini maksudnya ya kan bun gitu ya kan, sehingga nanti rak-rak yang tadi itu bisa kita singkirkan gitu. Tapi kita tidak buang gitu ya kan. Barang-barang juga yang terasa tidak terpakai tapi masih bisa dimanfaatkan, kita simpan dulu gitu ya kan. Mana tahu nantinya bakalan bisa berguna ke depannya begitu. Tidak boleh dibuang-buang karena memang dia masih bisa digunakan gitu ya bun. Jadi sambil bersih-bersih ini tuh sambil berpikir juga ya kan bun, bagaimana caranya supaya barang-barang ini cukup dengan dua rak-rak ini ya kan. Seperti ini nih, tempat kuning ini nih agak bingung di mana mau diselipkannya gitu ya kan, di mana, di atas, di bawah, akhirnya dibongkar-bongkar lagi ya kan, akhirnya bisa cukup gitu. Dan juga untuk barang-barang yang disusun di bawah meja ini ya kan bun, yang dipilih-pilih saja gitu ya kan, yang serasa bakalan sering dipakai gitu baru diletakkan di bawah meja ini. Kalau misalnya jarang-jarang dipakai itu disimpan di dalam kotak gitu ya kan. Jadi kalau misalnya nanti mau dipakai barulah diambil. Jadi dia tidak berdebu gitu ya kan. Sayang kalau misalnya terletak-letak tapi tidak dipakai, nanti lama-lama dia rusak. Alhamdulillah barang-barangnya udah tersusun lagi di rak-rak hijau manja kita ini ya kan bun. Nanti kita tinggal meletakkan rak-rak bawang dan juga perpisauan di bawah ini akan kita selipkan saja, karena kalau ditaruh di atas meja kompor itu tidak muat dan juga tidak ada ambalan untuk menaruhnya ya kan. Bukan tidak ada tapi belum ada, karena memang sudah kita rancang ya kan. Nanti ya dapurnya bakalan di makeover tipis-tipis aja gitu, sehingga nanti bisa terlihat lebih cantik gitu ya kan, seperti dapur-dapur yang lainnya, amin gitu. Nah jadi di bawah kompor itu ya kan cuma diletakkan seperti ini saja, dan ini tuh ember masih ada pecah belah di dalamnya, dan juga nanti di atasnya itu untuk tempat peniris piring gitu ya kan, karena udah selesai mencuci nggak mungkin ditaruh di atas meja karena jadi sempit gitu. Ya intinya pokoknya biar lega-lega gitu ya kan, dapurnya terlihat lega ya kan bunda-bunda. Kita tuh harus pandai lah ya kan menatanya gitu ya kan, namanya juga kita yang melihat, kita yang memandang, jadi kita yang pandai menatanya. Kalau pak suami mah terserah istrinya aja ya kan, karena yang setiap hari di dapur ya kan menjadi kantor kedua kita ini ya kita gitu. Tapi untuk rak-rak merah menyala memberani kita ini ya kan, masih kita letakkanlah dia di sini karena memang tempatnya di atas itu belum ada. Kalau nanti sudah ada meja kompornya bisa dipindah dan rak-rak ini bisa dipindahkan ke atas. Walaupun memang meletakkan rak-rak ini di tempat ini itu lebih berisiko ya kan, karena dia tempatnya itu bisa dijangkau oleh adik Arumi. Soalnya bulan puasa kemarin ya kan, sudah 3 lah piring ini dipecahkan oleh adek Arumi ya kan, dan gelas-gelas juga ada beberapa yang sudah dipecahkan, padahal hanya disenggol sedikit oleh tangan manjanya tapi dia pecah. Soalnya namanya juga pecah belah gitu ya kan. Jadi daripada terkenal lah adek Arumi, mamanya bersabar untuk membersihkan lah pecah belah itu. Walaupun sebenarnya mamanya ini udah agak emosi ya kan, tapi namanya anak kecil bagaimana lah gitu. Harus sabar-sabar ya kan, namanya juga anak kecil tidak tahu, dan juga yang salah ya kita emaknya gitu ya kan. Sebenarnya kan ini tuh harusnya
letaknya di tempat yang tinggi karena dia pecah belah, tapi karena tidak ada tempatnya jadi ya sudah kita letakkan di sini dan kita lebih menjaga saja dan lebih waspadalah katanya Abang Napi gitu ya kan. Akhirnya untuk menyusun barang-barang ini sudah selesai ya kan Bun. Memang segini lah ya kan barang-barang yang dimiliki oleh emak-emak anak dua ini, tidak terlalu banyak gitu ya kan. Dan terakhir kita tinggal memasang untuk hordennya dan untuk menutup-nutupi di bawah supaya lebih rapi lagi gitu. Jadi sudah bisa terlihat dan terbukti ya kan kalau dapur ini tuh memang warna-warni sekali gitu ya kan. Dari horden yang warna biru kali ini, terus ada rak-raknya warna hijau, ada warna merah dan warna-warna lainnya ya kan. Jadi memang betul warna-warni dapur ini gitu ya kan. Karena kita harus butuh warna-warni supaya hidup kita lebih berwarna. Pokoknya kalau mama udah bercerita ya kan, tak kemana-mana lagi panjang lebar semuanya bakal dibahas. Dari awalnya itu membersihkan dapur sampai ke hidup warna-warni semuanya, dari A sampai B sampai C sampai ke Z nanti akan dibahas. Begitulah mama ya kan, pembahasannya sangat luas gitu ya kan, 1001 macam yang terfikir di pikirannya. Alhamdulillah wa syukurillah akhirnya dapur ini udah bersih kembali ya kan, dengan memakan waktu yang tidak terlalu lama tapi juga tidak terlalu singkat ini ya kan Bun. Jadi karena aktivitas aku kali ini juga udah selesai ya kan Bun, jadi sampai sini dulu video aku kali ini. Aku juga ucapin terima kasih untuk bunda-bunda dan teman-teman semuanya yang selalu menonton video aku sampai akhir, dan mohon maaf jika ada kata-kata aku yang salah. Insya Allah kita jumpa lagi di video aku selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.